telah menginstruksikan untuk menyetop sementara. Tentunya memang sudah berita berikutnya sudah dikatakan bahwa keempat izin tambang di sana di Raja Ampat itu akan dibatalkan. Raja Ampat, kawasan Raja Ampat dianiaya, diperkosa, dikebiri tanahnya, diambil tanahnya sekedar untuk nikel. Mari kita bayangkan, kalau perut bumi itu isinya pasti akan habis kalau kita gali, kita ekspor, kita hilirisasi. Karena rintihan arwah-arwah halus di sana terdengar oleh telinga kami setiap malam. Karena kami mencintai budaya, mencintai alam semesta yang begitu indah ciptaan Tuhan ini. Mari kita lestarikan, janganlah dianiaya, sehingga tidak ada rintihan lagi di kepulauan-pulauan Raja Ampat berikutnya. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Mr. Puisi Live sebagai penggiat pariwisata, pencinta alam dan budaya, tergelitik rasanya kalau tidak kita ikut membahas mengenai kawasan Raja Ampat, kawasan yang diciptakan oleh Tuhan, yang tidak ada duanya di Indonesia. Kita lihat Raja Ampat itu kawasannya sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Global Eco Park di Indonesia, yang mana kawasan inilah satu-satunya yang mampu menyaingi kawasan-kawasan yang hebat di dunia seperti Phuket. Banyak pulau-pulau di sana, tapi kalau kita bandingkan dengan Raja Ampat, tidak ada apa-apanya ditinjau dari pariwisata dunia. Tetapi kenapa Phuket lebih hebat, lebih banyak orang datang ke sana dibandingkan dengan ke Indonesia, khususnya ke Raja Ampat? Karena apa? Ternyata Raja Ampat itu yang merupakan kawasan dunia yang sangat dihargai oleh masyarakat luar negeri dan juga sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, tidak didevelop secara wajar untuk dijadikan kawasan pariwisata dunia. Malah Indonesia mulai ke Bajo, di mana daerah Bajo itu memang terdiri dari banyak pulau-pulau yang kering di sana. Tetapi kenapa dia bisa terkenal? Karena ada Pulau Komodo, di mana merupakan binatang langka dunia yang dilestarikan di sana. Tetapi orang sudah banyak menoleh ke Raja Ampat. Raja Ampat ini saat ini baru dilakukan oleh para pengembang wisata-wisata Indonesia hanya untuk sightseeing, hanya untuk berputar-putar melihat keindahan, karena belum ada banyak hotel di sana, belum ada hotel seperti di Maldives di sana, maka tidak banyaklah orang menginap dan mengunjungi wisata Raja Ampat. Tetapi sudah banyak orang sightseeing dengan kapal pinisi ke sana seminggu dan muter-muter di sana, tidur di kapal, mancing dan swimming di sana, luar biasa indahnya. Tetapi kiranya hal ini yang perlu kita bahas. Kenapa? Karena ternyata sejak Bapak Prabowo memimpin negeri ini, banyak hal-hal yang tidak mungkin bisa bocor, tidak mungkin bisa diketahui oleh masyarakat banyak, oleh dunia, akhirnya bocor juga. Kenapa bisa bocor? Kenapa bisa sampai diliput oleh seluruh dunia? Karena kecintaan masyarakat dalam dan negeri, khususnya untuk Raja Ampat yang saat ini merintih kesakitan, menangis, ingin memohon bantuan dari masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia yang mencintai alam dan budaya.
Mister Puisi yang sebagai pencinta budaya khususnya dan mencintai alam pada umumnya, sebagai pemilik museum budaya yang juga banyak mengkoleksi barang-barang budaya dari Papua, dari Flores, dari Timor, dari Toraja, dari Danau Toba, Enggano, kemudian dari Sumba, Sumbawa, Kalimantan dan sekitarnya. Itulah perwujudan dari kecintaan Mister Puisi terhadap barang-barang budaya Indonesia. Ketika barang-barang budaya itu yang banyak dilahirkan dari Papua sekarang terjerumus oleh tangan-tangan pengusaha yang ingin mengeksplorasi nikel di sana, akhirnya terbongkar sudah. Kita lihat bahwa pemerintah sudah melakukan inisiatif yang begitu cepat karena masalah Papua ini, masalah Raja Ampat ini sudah viral di dunia. Maka Bapak Prabowo sudah memerintahkan Bapak Bahlil sebagai Menteri SDM meninjau ke sana, dan marilah kita dengar apa yang dikatakan oleh Menteri SDM. Ternyata Menteri SDM sudah menyatakan bahwa di stop sementara. Nah, terutama memang hal ini memang harus dipercepat, di stop sementara. Tetapi ternyata memang sudah 1-2 hari kemudian sudah ada berita lagi, sudah ditentukan bahwa dari 5 izin tambang yang ada di kawasan Raja Ampat itu 4 perusahaan sudah akan dibatalkan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Prabowo. Sehingga Raja Ampat tidak merintih dan tidak menangis di kemudian hari. Tetap ada satu hal, untuk Pulau Gag yang merupakan pulau terbesar di Raja Ampat, kawasan Raja Ampat ini yang kemungkinan masih boleh beroperasi. Tetapi marilah kita suarakan bersama. Semoga yang sudah dieksplorasi bisa ditata kembali, dan mungkin akan lebih bagus tidak diperluas lagi izinnya dan mulai di stop juga. Ini mungkin masih merupakan evaluasi dari pemerintah. Marilah kita dengar Menteri SDM apa yang dikatakan. Semoga terus dikembangkan berita-berita ini dan kemudian diputuskan oleh pemerintah secepatnya, sehingga mudah-mudahan kelima izin tambang di sana juga akhirnya akan di stop dan dibatalkan. Marilah kita dengar apa yang dikatakan Menteri SDM. Dan kawasan pariwisata Raja Ampat berjarak 30 hingga 40 km. Bahlil menegaskan pihaknya telah menghentikan operasi penambangan nikel PT GAG di Raja Ampat hingga proses verifikasi lapangan selesai. Penemu dengan PT Pulau Gag itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk pariwisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IU PT GAG yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma 1 ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Terima kasih Pak Bahlil telah menginstruksikan untuk menyetop sementara. Tentunya memang sudah berita berikutnya sudah dikatakan bahwa keempat izin tambang di sana di Raja Ampat itu akan dibatalkan. Ya itulah mungkin masalah yang harus diselesaikan oleh negara ini. Tapi yang anehnya, kenapa sejak Bapak Prabowo memimpin negeri ini banyak hal-hal yang tidak mungkin terbongkar, tidak mungkin diketahui oleh masyarakat banyak.
Kenapa saat ini banyak hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin terbongkar dan akhirnya akan dibenahi keseluruhan masalah-masalah yang merugikan masyarakat, merugikan negara oleh Bapak Presiden Prabowo. Misalnya, masalah timah terbongkar. Ada lagi masalah pagar laut di Kapuk, Jakarta Utara juga terbongkar. Ada lagi kasus-kasus Pertamina juga mulai dibongkar oleh pemerintah. Dan yang paling sangat menyedihkan akhirnya Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat dianiaya, diperkosa, dikebiri tanahnya. Diambil tanahnya sekedar untuk nikel. Mari kita bayangkan, kalau perut bumi itu isinya pasti akan habis kalau kita gali, kita ekspor, kita hilirisasi. Tetapi pariwisata dunia sekelas Raja Ampat yang sangat luar biasa indahnya tidak akan habis kecuali kiamat ada di bumi ini. Artinya perut bumi habis, masyarakat akhirnya tidak bekerja lagi di sana. Masyarakat menikmati sementara. Tetapi kalau pariwisata kelas dunia ini dikembangkan, sampai kapanpun orang masyarakat di sana akan mampu menikmati hasil pariwisata Indonesia yang berkelas dunia. Nah, tadi sudah dikatakan Pak Bahlil bahwa akan di stop sementara. Tetapi satu PR untuk pemerintah. Apa mungkin misalnya yang satu lagi yaitu PT GAG itu yang merupakan pulau yang sangat besar, yang ada kurang lebih jaraknya dikatakan tadi 30-40 km dari kawasan Raja Ampat yang indah sekali. Pak Bahlil bilang sangat jauh dari kawasan itu. Pak Bahlil, janganlah mengatakan itu jauh. Sejauh apapun kalau itu ada reklamasi juga di pulau-pulau itu pasti akan reklamasi, akhirnya akan merembet ke pulau-pulau yang indah di Raja Ampat tersebut. Marilah upayakan, mungkin Bapak Bahlil sendiri merekomendasikan kepada Bapak Presiden, sehingga mungkin maksimal sekian ratus hektar sudah selesai di stop dan akhirnya tidak diperpanjang lagi. Itu yang paling memungkinkan. Bagaimana sehingga pengusaha tidak rugi misalnya? Mungkin dialihkan ke tambang lainnya, diberikan preferensi bagi pengusaha itu untuk menggali di kepulauan-pulauan besar, misalnya di Sumbawa ataupun di Flores, itu banyak pulau-pulau besar yang jauh dari laut. Itu mungkin bisa digali untuk menutup kerugian pengusaha yang ada di Raja Ampat tersebut. Marilah kita harus menyaksikan dan memonitor terus apa sih yang akan terjadi. Kenapa orang asing menangis melihat pulau Raja Ampat kalau digali? Kenapa kita tidak ikut menangis? Marilah kita merintih juga, karena rintihan arwah-arwah halus di sana terdengar oleh telinga kami setiap malam. Karena kami mencintai budaya, mencintai alam semesta yang begitu indah, ciptaan yang Tuhan ini. Marilah kita lestarikan, janganlah dianiaya, sehingga tidak ada rintihan lagi di kepulauan-pulauan Raja Ampat berikutnya. Para pemirsa sekalian, teman-teman hadirin milenial dan para pengusaha, terutama pengusaha pariwisata, marilah kembangkan kawasan Raja Ampat itu menjadi pariwisata dunia seperti di Maldives, seperti di Phuket, seperti ada sebuah kawasan yang sangat indah di Arab Saudi, gurun pasir, gunung-gunung yang berpasir-pasir dijadikan kawasan wisata yang sangat mahal. Mari kita kembangkan wisata Indonesia sehingga devisa negara dari pariwisata yang tidak akan habis-habisnya ini bisa berkembang secara luar biasa. Kemudian mengenai devisa yang dikembangkan melalui hilirisasi,
itu lama-kelamaan akan habis. Maka harus ada diversifikasi. Selain hilirisasi, perlu dikembangkan juga energi hijau yang juga sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan melalui Dana Antara Indonesia. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan sekelumit dan tinjauan dari Mr. Pusilife, mudah-mudahan pemerintah mempercepat dilakukan rehabilitasi semua kepulauan di sana dan menjaga pulau yang paling besar mungkin di situ adalah Pulau Gag yang merupakan penyangga pulau-pulau kecil yang sangat indah di sana. Jaraknya memang 30-40 km. Tetapi ini merupakan pulau penyangga kawasan wisata Jarawan 4 yang kita harus lindungi bersama. Para hadirin sekalian, marilah jangan lupa follow, subscribe, share Mr. Pusilife sehingga Mr. Pusilife dapat berkembang dengan baik, sehingga pariwisata dunia khususnya Raja Ampat juga berkembang di kemudian hari. Akhir kata, salam berbahagia. Bye-bye.